kita. Tapi seperti pujian ini, musim akan selalu berganti. Satu keadaan berganti kepada keadaan yang lain. Tapi kasih Yesus itu tetap abadi bagi setiap kita. Oleh sebab itu, biarlah kita taruh harap kita kepada Tuhan. Taruh seluruh hidup kita di dalam tangan Tuhan. Sehingga walaupun situasi tidak menentu terjadi hari-hari ini, tetapi kepastian pertolongan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah bahwa Allah ada bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Katakan pujian ini bersama-sama saudara. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Sama-sama kita bangkit berdiri saudaraku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
Terima kasih untuk setiap jaminan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih abadi-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini kami siapkan hati kami yang terbaik untuk Engkau taburi dengan firman-Mu Tuhan. Berkuasalah atas setiap kami. Tuhan, layakkan hamba-Mu, agar hamba layak menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami saat ini. Dan biarlah Roh Kudus, Engkau berkuasa atas kami, berdaulat atas setiap kami Tuhan. Sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kami saat ini. Di dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu Tuhan. Berkuasalah lewat kuasa firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan saat ini. Mari saudara, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita buka di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12. Saya rindu saudaraku, sama-sama kita baca ayat ini. Ibrani pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-29. Saya undang saudara sekali lagi, saudara, mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita baca ayat ini dengan satu pengertian yang dalam. Kita sama-sama baca ayat ini, saudara. 2, 3. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Silakan duduk saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini tidak asing lagi bagi kita karena sudah pernah juga dibahas ya. Sudah pernah juga diberitakan tentang Ibrani 12 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-29. Kalau kita melihat saudaraku, hari-hari ini kita mendengar berita sana sini begitu banyak hal terjadi, goncangan-goncangan. Ya, goncangan-goncangan. Dan tidak terkecuali kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita mengalami goncangan-goncangan itu. Kalau kita melihat firman Tuhan dikatakan, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Saudara, kalau kita melihat, sudah sejak lalu, kita sudah melihat begitu banyak hal terjadi yang bisa dikategorikan goncangan-goncangan terjadi dari segala hal. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat beberapa negara hari-hari ini pun sudah mengalami goncangan yang luar biasa. Sampai-sampai kalau nggak salah di Sri Lanka ya, di Sri Lanka itu sampai listriknya nggak nyala, semuanya padam. Karena nggak ada kemampuan untuk membayar. Ada beberapa negara lain lagi saudaraku. Bagaimana krisis terjadi. Ya, kelumpuhan-kelumpuhan perekonomian. Sampai nggak ada makanan untuk dimakan. Kelaparan terjadi. Saudara, kalau kita masih bisa menikmati
makanan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Gak usah kita mengeluh ini dan itu. Kenapa cuman ini, kenapa cuman ini. Tidak. Itu sudah puji Tuhan banget. Karena kalau kita melihat situasi hari-hari ini, benar-benar goncangan terjadi. Tidak terkecuali anak-anak Tuhan pun mengalami hal yang sama. Begitu banyak goncangan ini dan itu terjadi. Saudara, baik itu di dalam keluarga, goncangan terjadi dalam pernikahan, goncangan terjadi dalam usaha pekerjaan, goncangan terjadi dalam pelayanan, di mana-mana terjadi. Tapi hal itu memang sudah tertulis bahwa Allah akan menggoncangkan. Saudara, kalau kita melihat nubuatan-nubuatan bahwa akan terjadi hal-hal yang dahsyat yang akan kita alami, dan itu sedang terjadi. Kalau kita melihat di sini dikatakan bahwa satu kali lagi aku akan menggoncangkan. Sebenarnya sudah ada goncangan-goncangan sampai hari ini. Tapi ada satu waktu, suatu saat, satu kali lagi Allah akan menggoncangkan bumi dan juga langit. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, goncangan-goncangan terjadi terus berlanjut sampai di kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua nanti. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya hal-hal yang terjadi, goncangan-goncangan, masalah demi masalah yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, itu adalah suatu latihan untuk kita masuk dalam goncangan-goncangan berikutnya yang akan dinyatakan, baik itu di bumi, di langit, yang akan dikerjakan oleh Allah. Untuk apa, saudara? Untuk pemurnian iman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ingat tentang cerita dalam Alkitab, ya, Yesus memberikan suatu ilustrasi tentang bagaimana membangun rumah. Ada di atas batu dan ada di atas pasir. Di atas pasir, ketika angin ribut, hujan datang, maka rumah itu pun roboh. Tapi yang dibangun di atas dasar batu, dia tetap kokoh. Dan ini terus berlanjut, saudara. Menggambarkan kehidupan iman saya dan saudara. Di mana iman kita dibangun? Percaya, rasa aman, rasa percayanya kita bangun di mana, saudara? Batu itu selalu berbicara tentang Yesus. Kalau kita bangun hidup kita ini di atas dasar yang mudah bergerak, yang mudah berganti, yang mudah berubah-ubah, yang tidak kokoh, maka kita pun akan tergerus. Iman kita pun akan tergerus. Hidup kita akan tergoncang. Tetapi kalau kita baca dalam firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saudara, kalau kita seringkali melihat ada yang demo, ya, ada yang demo alat-alat dapur yang kuat, ya.
Bahkan ada yang menjatuhkan, oh ini nggak pecah ini nggak pecah, ya nggak pecah, dijatuhkan begitu ya, oh pecah, dijatuhkan, oh ini nggak pecah, berarti ini yang kuat, ya ini yang benar-benar asli. Kadangkala kita pun diperhadapkan seperti itu, saudara. Kemurnian kita, iman kita, itu pun diuji dengan cara apa? Kadangkala kita mengalami satu hal di mana kita berada di titik rendah. Di situ, apakah kita tetap percaya kepada Dia atau tidak? Ya, apakah kita percaya kepada Dia atau tidak? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kembali kita melihat pada ayat yang ke-28, saudara perhatikan baik-baik. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara, yang tidak tergoncangkan itu hanyalah kerajaan Allah. Amin. Yang tidak tergoncangkan. Semua negara-negara besar, semuanya tergoncang. Amerika tergoncang, Belanda tergoncang, Inggris tergoncang. Sampai ada salah satu negara presiden dan sama menteri-menterinya melarikan diri, saudara. Ya, karena diserbu sama rakyat. Lapar semuanya. Tidak bisa makan. Dan ini bukan yang lalu-lalu, saudara, yang terjadi. Tapi sekarang, hari ini terjadi seperti itu, saudara. Sungguh mengerikan kalau kita tidak berpegang kepada Tuhan. Itu yang terjadi. Memang kalau kita mengikuti berita bahwa presiden kita sudah mengatakan bahwa ada 60 negara yang akan lumpuh. Oleh sebab itu Tuhan berkata, doakanlah. Di mana kita ada, ya, kota di mana kita ada. Di mana kita ada, kalau kita berdoa untuk kota, untuk bangsa, kesejahteraan kota, kesejahteraan bangsa, itu adalah kesejahteraan kita juga. Amin. Jadi jangan kita lupa. Jangan sampai kita hanya berdoa untuk bisnis kita, pekerjaan kita, masa depan kita, ya, pelayanan-pelayanan kita. Enggak, jangan. Jangan hanya sebatas itu. Karena apa? Kalau kota kita goncang, negara kita goncang, maka kita yang ada di dalamnya pun ikut goncang juga. Berdoalah. Tapi yang terpenting, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus tahu bahwa kita adalah rakyat kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat beberapa hal. Kalau saudara lihat pada ayatnya yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Saya berikan tema firman Tuhan pada saat ini adalah tidak tergoncang di saat digoncangkan. Ya. Jadi tidak tergoncangkan di saat digoncangkan. Nah, itu bagaimana, saudara? Ingat bahwa kita ini adalah rakyat dari kerajaan Allah. Kita ini adalah umat daripada raja di atas segala raja. Supaya kita menjadi orang-orang atau menjadi umat yang tidak tergoncang di saat digoncangkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan jelas sekali di sini dikatakan ada dua hal, yaitu mengucap syukur.
Saudara kalau lihat pada ayat yang 28, Ibrani 12 ayat yang ke-28. Marilah kita mengucap syukur. Marilah kita mengucap syukur. Ternyata mengucap syukur itu ada satu kekuatan yang luar biasa. Mengucap syukur, saudaraku, berarti kita menghentikan keluhan-keluhan, omelan-omelan kita. Tapi kita mengucap syukur dengan hidup yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan marilah kita mengucap syukur. Kalau dikatakan marilah kita mengucap syukur, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mengucap syukur itu berarti kita memiliki hati yang senantiasa ada di dalam Tuhan. Karena kalau kita ada di dalam Tuhan, kita aman, kita yakin bahwa hidupku ini ada di dalam kendali dan kuasa Tuhan, tidak dikendalikan oleh keadaan. Saudara, saya mau mengajak saudaraku setiap hari saudara perkatakan bahwa hidup kita tidak dikuasai oleh musim. Amin. Amin, saudara. Karena hari-hari ini begitu banyak mulai tergoncang dengan musim yang tidak menentu. Pertanian mulai goncang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tapi kalau kita percaya bahwa hidup kita tidak dipengaruhi, tidak bergantung kepada musim, tetapi hidup kita bergantung kepada kuasa dan rencana Allah, maka kita akan melihat bahwa itu akan jadi luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Setiap hari perkatakan, saudara, ya, setiap hari perkatakan bahwa keluargaku keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Keluargaku keluarga yang dicukupi oleh Tuhan. Jangan mengeluh. Jangan selalu berkata, aduh ini kurang, itu kurang. Saudaraku, mengucap syukur. Kita lihat di negara-negara lain. Diizinkan terjadi hal-hal yang sangat menyedihkan. Mau makan aja gak punya makanan, saudara. Ya. Hidup di gelap, tidak ada terang. Harus total mati lampu. Semua aktivitas, ya, aktivitas perekonomian semua lumpuh. Mari, saudaraku, miliki hati bersyukur. Amin. Jangan jadikan hidup kita yang paling malang dari seluruh, ya, dari seluruh orang-orang. Kalau kita melihat dia sana kok enak ya, saya ini kok kayak gini. Saudara, jangan. Setiap kita itu punya anugerah tersendiri, amin. Ada blessing tersendiri bagi setiap kita. Gak usah kita mau bandingkan dengan orang lain. Karena hidup kita sendiri berurusan dengan Allah. Dan setiap hari Allah sudah siapkan berkat buat saya dan saudara. Jangan kita selalu ngeluh, amin. Jangan ngeluh, saudara. Miliki hati yang mengucap syukur. Dan yang kedua, saudaraku, dikatakan ucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi inilah yang Tuhan kehendaki, bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara, kalau segala hal itu gak gampang, iya kan? Kalau dikatakan mengucap syukur dalam segala hal, itu gak mudah, saudara. Tapi saudara, paksakan diri kita. Paksakan hati kita seperti Daud berkata, hai jiwaku bersukacitalah, hai jiwaku pujilah Tuhan. Itu gak gampang, saudara. Gak gampang. Segala hal itu saudara bisa isi. Ya, hal apa saja. Wah, gak gampang. Tapi Tuhan katakan bahwa itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itulah yang harus kita lakukan. Gak gampang, saudaraku, tetapi
kehidupan kita. Saudara ingat bahwa di dalam kehidupan saya dan saudara, ketika kita mengucap syukur, ketika kita memuji Tuhan, di situ hati kita ini saudara dibangkitkan kembali. Dibangkitkan kembali. Ya. Jadi setiap pagi katakan seperti Daud berkata bahwa pujilah Tuhan hai jiwaku. Ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, paksakan. Walaupun di depan kita ini sepertinya alasan atau tidak ada alasan bagi kita untuk kita mengucap syukur, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetapi dikatakan pujilah Tuhan hai jiwaku. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi jangan menempatkan diri menjadi orang yang paling malang, ya, paling menderita. Enggak, saudara. Karena jika Tuhan izinkan kita melewati, dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melampaui kekuatanmu. Karena jika engkau dicobai, Allah sudah menyediakan jalan keluar bagi kamu. Amin. Ya. Pegang itu saudara. Ya, pegang itu. Sebab jika kita dicobai, dikatakan tidak melampaui kekuatan kita. Oleh sebab itu jika kita dicobai, jangan merasa bahwa itu sudah berakhir hidupku, finish, tidak ada harapan lagi. Oh jangan saudaraku, karena apa? Tuhan sendiri menjamin kehidupan kita. Karena ketika kita mengalami suatu masalah, sesungguhnya si pembuat hidup kita ini, ya, yaitu Allah, sudah menyediakan jalan keluar bagi saya dan saudara. Saudara perhatikan dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, saudara. Jadi saudara, walaupun saudara rasa sakit, walaupun saudara masalah itu berat rasanya. Kami hamba-hamba Tuhan, saya sama Bapak Gembala kadang-kala kami tengah malam itu kami harus nangis di bawah kaki Tuhan. Ya. Tuhan, tolong jemaatmu Tuhan. Ya, tolong. Saudara tahu, kita lihat ayat ini, bahwa yang kita alami, ya, itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Saudara, walaupun kita merasa itu sudah luar biasa, saudara, sepertinya tidak ada jalan keluar, satu langkah lagi bahkan 1 senti aja itu sudah jurang, udah gak ada pertolongan lagi. Tapi percayalah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah tidak pernah terlambat menolong kita. Amin. Allah tidak pernah terlambat menolong kita. Saya berani katakan ini karena saya mengalami hal seperti itu. Sepertinya tidak ada harapan, sepertinya sudah tertutup semuanya. Tapi Allahku tidak pernah terlambat menolong. Dan saya percaya itu pun dialami oleh semua umat Tuhan, tidak terkecuali yang bersandar kepada Dia. Beberapa hari yang lalu ada salah satu jemaat anak Tuhan bersaksi, saudara, sepertinya tidak ada lagi harapan. Ya, sudah tidak ada lagi, tidak ada jalan keluar. Penjualan tidak masuk targetnya. Sudah tidak ada jalan keluar. Udah mau minta tolong ke siapa lagi? Tapi hatinya tetap mengucap syukur saat itu. Beliau katakan bahwa pasti ada pertolongan. Pasti ada pertolongan. Pasti ada pertolongan. Dan ajaibnya pertolongan itu datang tepat pada waktunya. Haleluya. Itu dahsyat, amin. Allah tidak pernah terlambat menolong kita.
Asalkan hati kita ini tetap percaya kepada Dia. Ya, hati kita tetap percaya kepada Dia. Jangan sampai tergoncang imanmu. Jangan sampai tergoncang iman kita. Kita ada di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, saudara. Kita bukan ada dalam kerajaan dalam bisnis kita. Kita bukan ada dalam kerajaan kesehatan kita. Kita bukan ada dalam kerajaan suatu pekerjaan yang sedang kita kerjakan dan sepertinya tidak ada harapan. Semuanya goncang. Tidak, saudara. Tapi kita ada di dalam kerajaan Allah. Kita ini adalah umat kerajaan Allah. Berarti kita adalah umat-umat yang tidak tergoncangkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, supaya kita menjadi umat Tuhan yang tidak tergoncang di saat digoncangkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan dalam ayat yang ke-28 Ibrani 12 ayat 28 tadi, dikatakan di situ, saudara, dan beribadah kepada Allah menurut cara berkenan. Ya, saudara, dikatakan di sini beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Berarti ada cara beribadah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena di sini dikatakan supaya kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, kita menjadi umat yang tidak tergoncangkan di saat digoncangkan. Saudara, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus beribadah dengan cara atau beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat, saudara, konsep ibadah pertama kali, saudaraku, itu di dalam Kejadian 2 ayat 15. Tolong ditampilkan. Kejadian 2 ayat 15. Iya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Adam, ya, diambil dan ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan dalam bahasa Ibrani abad, A-B-A-D, abad. Nah, saudara, abad ini, arti dari abad ini, ya dari mengusahakan dalam Kejadian 2 ayat 15 itu, yaitu beribadah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, berarti beribadah itu adalah suatu usaha atau berusaha dalam hidup sehari-hari, melakukan segala sesuatu di hadapan Tuhan untuk suatu penyembahan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjelaskan kepada saya dan saudara, pekerjaan kita, apapun sehari-hari yang kita lakukan, saudaraku, itu kita lakukan dalam satu bentuk pengabdian dan penyembahan kepada Tuhan. Oleh sebab itu di dalam Kolose 3, saudara lihat dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi bukan untuk manusia itu termasuk untuk diri kita, bukan. Tapi yang kita lakukan itu untuk Tuhan, bukan terfokus kepada diri kita manusia. Amin, saudara bisa tangkap ini? Biarlah Roh Kudus memberikan pengertian kepada saya dan saudara. Jadi ibadah ini adalah satu tindakan, kalau dalam Kejadian tadi dikatakan mengusahakan, ya, dan memelihara taman yang diberikan kepada manusia pertama itu, yaitu Adam. Saudara,
ternyata melakukan segala pekerjaan hidup sehari-hari ini kita harus lakukan sebagai bentuk pengabdian kita kepada Tuhan. Ini saudara, beribadah dengan cara yang berkenan kepadanya. Ya, berarti setiap hari yang kita lakukan itu pun kita lakukan dengan cara yang berkenan kepada Dia sebagai satu wujud penyembahan atau pengabdian kita kepada Tuhan. Ya, sebagai wujud pengabdian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Saudara, yang kita lakukan segala sesuatu itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Cara beribadah yang berkenan. Dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi setiap langkah kita harus mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Karena setiap nafas hidup kita dipercayakan untuk beribadah kepada Dia. Bukan hanya di gereja aja. Hanya di gedung dibentuk dalam bentuk gedung aja, bukan. Tapi di setiap langkah hidup kita dikatakan mengusahakan dan peliharalah taman itu. Apa yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara saat ini, itu adalah ibadah kita. Pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Amin. Pertanggungjawabkan itu. Maka kita akan menjadi orang-orang umat Tuhan yang tidak tergoncangkan. Saudara, taruh harap kita, pengharapan kita, hati kita ini taruh di dalam Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat bersama tentang bagaimana ibadah itu, ya, dalam bahasa Latin ibadah dikatakan coram Deo. Coram Deo itu arti dari coram Deo itu di hadapan wajah Allah. Di hadapan wajah Allah. Saya minta ditampilkan Bilangan 6 ayat 23 hingga ayat yang ke-27. Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam mempraktekkan segala sesuatu dalam hidup kita sebagai bentuk ibadah kita kepada Tuhan, yaitu tadi coram Deo atau di hadapan wajah Allah. Berarti setiap hari, setiap apa yang kita lakukan, selalu kita punya satu fokus bahwa saya ini berada di hadapan wajah Allah. Kalau kita ada di hadapan wajah Allah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan, aku akan memberkati mereka. Saudara, ada di hadapan wajah Allah, berarti kita menikmati akan Dia.
dalam penyembahannya. Saudara, kalau kita ada di hadapan wajah Dia, berarti kita menikmati apa yang sedang Dia katakan. Setiap raut wajahnya, apa yang Ia responi tentang kita, kita menangkapnya itu dengan hati kita. Jangan sampai kita datang kepada Dia, kita tidak melihat wajahnya, kita tidak ada di hadapan wajahnya, tapi kita hanya, Tuhan, tangan Tuhan mana? Tolong aku. Tuhan, tangan Tuhan, angkat aku. Tuhan, tangan Tuhan, memberkati aku. Tidak, saudara. Tapi Tuhan mau kita ada di hadapan wajahnya. Amin. Kita ada di hadapan wajahnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara melihat baik-baik, saudara, di hadapan wajah Allah, kalau saudara baca tadi, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia luar biasa. Saudara, kalau Tuhan memberi kita kasih karunia, di dalamnya itu begitu banyak hal yang akan kita dapat, yang akan kita terima dalam kasih karunia Allah itu. Amin. Tapi kalau kita enggan berada di hadapan Allah untuk memandang wajahnya, saudara, jangan salahkan Tuhan kalau kita ikut digoncangkan dan tergoncang, saudara. Ya. Tapi biarlah kita ada di hadapan Dia. Ada di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau menikmati wajah-Mu. Pujian, ku cari wajah-Mu. Ya saudara, ku cari wajah-Mu. Jangan setiap hari hanya cari tangan Tuhan, cari pertolongan Tuhan, tapi kita mengabaikan wajahnya. Karena wajahnya itu penuh kerinduan. Matanya pengen melihat kita. Dengan rasa rindunya kita akan Dia. Saudara, bangunlah, ayo bangun. Kita melatih diri kita ini untuk beribadah. Ya, karena dikatakan dalam firman Tuhan, kita harus melatih diri kita, tubuh kita ini untuk beribadah. Berarti berada di hadapan wajah Allah. Maka dikatakan, saudaraku, pada ayat 26 dalam bilangan 6, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berarti hanya di hadapan wajah Allah, ya, melakukan ibadah, ya, berada di hadapan wajah Allah, itu ada damai sejahtera. Kalau kita tidak ada damai sejahtera hari-hari ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita sudah tidak ada di hadapan wajah Allah. Karena dikatakan bahwa Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali saudara, di dalam Ibrani tadi jelas sekali saudaraku, untuk menjadi umat atau gereja yang tidak tergoncangkan di saat digoncangkan, saudaraku, kita harus memiliki hati mengucap syukur dalam segala perkara. Ya, dalam segala perkara, asam, pahit, manis, ya, segala hal, segala musim, mengucap syukur. Amin. Mengucap syukur. Dan yang kedua, beribadah menurut cara yang berkenan kepadanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus,
hal terjadi dalam hidup kami. Sepertinya iman kami mulai digoncang Tuhan. Keluarga kami mulai digoncang. Pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami sepertinya mulai digoncang. Tapi saat ini Tuhan, kami mau menjadi umat yang tidak masuk atau tidak turut digoncangkan. Biarlah kami tetap kuat di dalam Engkau. Apapun yang terjadi, biarlah kami tidak tergoncang iman kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau besertaku. Terima kasih Tuhan. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Yesus, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri saudaraku. Tidak takut, Haleluya. sebab Kau Besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, percayalah bahwa masalah dalam bentuk apapun, goncangan-goncangan dalam bentuk apapun datang dalam kehidupan kita, percaya bahwa ketika kita ada di dalam Yesus, kita taruh pengharapan kita di dalam Yesus, maka iman kita, apapun yang datang menghantam iman kita, kita akan tetap kuat saudara. Karena Yesus tidak pernah berubah. Keadaan berubah, situasi semakin tidak menentu, tetapi saudaraku percaya bahwa di dalam Yesus ada jaminan yang luar biasa. Biarlah hidup kita hidup yang penuh dengan ucapan syukur, hidup yang tetap beribadah, yang tetap berada di hadapan wajah Allah, menikmati Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu jangan takut saudaraku. Terima kasih
kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan bersama-sama saudara. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Yes Lord. Engkau Meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Berserah kepada Dia. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yes Lord. Yesus memberiku kemenangan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku Yesus memegangku kemenangan. dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan, Engkau datang di dalam kehidupan kami lewat firman-Mu. Engkau mengingatkan kembali kepada kami agar kami serius di dalam mengiring Tuhan. Keadaan dunia yang semakin tidak menentu, kelak semuanya akan tergoncangkan. Tuhan, tolong kami agar kami dapat berdiri teguh Tuhan, agar kami dapat berdiri teguh di hadapan Engkau ya Tuhan. Bawa kami untuk hidup benar
hidup berkenan di hadapan Tuhan, lewat perkataan, lewat pikiran, lewat perbuatan kami Tuhan. Ampuni sekiranya ada yang salah di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, tolong kami, biarlah ibadah kami, cara kami beribadah adalah cara yang benar di hadapan Tuhan. Cara kami melayani Tuhan adalah melayani dengan cara yang benar di hadapan Tuhan. Mari Tuhan, ampuni kami, perbaharui roh dan batin kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-umat Tuhan yang hadir saat ini. Berkati dalam pekerjaan, berkati dalam keluarga, dalam rumah tangga. Mungkin saat ini ada yang sedang mengalami Tuhan kesusahan, yang kecewa. Engkau bangkitkan kembali semangat yang patah, yang sakit Engkau sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Berkati dalam setiap pelayanan, dan berkati dalam setiap kami memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat akan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan sertai di perjalanan, tibakan dengan selamat. Mari saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau pulang dengan membawa sukacita di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita yang percaya katakan amin. Tuhan